Ija Alwatunisa. Dan saya Huriah Afifah. Kali ini kita kedatangan tamu dari siswa kelas 10 yang mendapatkan gelar siswa-siswi terbaik MPLS atau bisa disebut dengan King dan Queen Skomanepa. Nah, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, buat teman-teman, makasih udah nonton podcast kami kali ini. Nah, mari kita nonton sesi berikutnya. Sebelum kita bertanya-tanya kepada King dan Queen ini, mari kita perkenalan dulu sebelum kita lebih dalam lagi. Soalnya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Tapi jangan sayang juga. Udah ada yang punya soalnya? Iya. Mari dimulai dengan King. Halo teman-teman semua, nama saya Muhammad Zalak Azizi, biasa dipanggil Azizi. Saya berasal dari kelas XE7 dan saya duduk di sini sebagai King pada tahun 2023. Dan saya dengan nama Zaskia Mafira Putri, biasa dipanggil Kia. Saya berasal dari kelas XE6 dan saya duduk di sini sebagai partner dari King, yaitu Queen. Nah, boleh dong kita lanjut ke pertanyaan. Silahkan buat Kak Nadia. Udah siap belum ditanya-tanya lebih dalam lagi? Oh ya, very ready. Wow. Mulai sih di situ. Iya, benar. Kan kalian ini King sama Queen. Kalian itu kan contoh bagi siswa mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, yang kalian lakukan untuk menjadi King dan Queen itu apa? Kami juga pengen tahu dong, walaupun kami udah lewat ya udah masanya. lewat, tapi kami juga pengen tahu apa yang dilakukan King sama Queen. Persiapannya itu apa? Jadi sebagai King saya mungkin sudah memiliki banyak persiapan sebelumnya dari several tasks. Saya juga berpikir bahwa sampai kapan saya bersikap malu. Jadi I think this is the time for me to show off and it's my time to shine, you know. So mungkin this is the right time untuk saya untuk bersinar. Bersinar untuk bercahaya Iya. dari antara yang lain. Tepat sekali. Yang Queen? Jadi dari saya sebagai Queen dari Skomanepa tahun 2023-2024, saya sendiri juga tentunya sudah melakukan berbagai persiapan sebelumnya. Juga karena ya ini merupakan saat bagi saya untuk menunjukkan bahwa saya itu pantas dan berhak untuk menjadi Queen dari Skomanepa. Kamu pasti bisa. Nah, kan kalian tuh kepilih nih jadi King and Queen. Pasti ada bakat dong yang ditampilkan. Kalau boleh tahu apa tuh bakatnya? Oh, saya sebagai King, mungkin saya akan menunjukkan lebih di dalam bahasa Inggris. Maybe it's my only talent, but mungkin saya akan mencoba untuk menggali talent saya lebih dalam lagi. Jadi mungkin this is my time and this is the school that untuk saya untuk mencari talent yang banyak gitu. Bukan hanya public speaking, bukan hanya bahasa Inggris, tapi saya juga interested di kesenian, fotografer juga. Wow. So Oke, boleh dari Queen-nya. Saya pun juga begitu, sebagai ya partner dari King, saya juga tentunya juga memiliki sebuah bakat yang sebelumnya sudah saya tampilkan pada hari Jumat terakhir pada masa MPLS, yaitu pada minat bakat. Saya menyanyikan lagu yang berjudul Next Chance, dan ya bakat saya bisa dilihat dari nyanyi yang mungkin ya saya lebih dominan pada lagu-lagu barat yang contohnya yang bernadanya tidak terlalu slow dan mungkin bernada tinggi. Oh, hebat ya. Sama-sama bahasa Inggris. Oh, yang boleh bahasa Inggris ini. Nah, kan kalian udah kepilih nih. Udah kepilih, terus otomatis dikenal semua orang dong. Wah, ini Queen sama King kita nih. Iya. Gimana nih perasaan kalian ikonik kepilih? sekolah nih. Ya, terus kalian bakal ngasih mahkota kalian ke angkatan kalian bawah kalian berikutnya. Gimana nih perasaan kalian setelah mendapatkan Gelar dan mahkota yang sangat-sangat berharga ini. bagi saya ini adalah kehormatan yang besar karena mungkin budaya King and Queen ini sudah terjalin lama ya. Jadi mungkin sebagai saya sebagai icon juga harus berperilaku baik dan menjadi percontohan untuk siswa-siswa lainnya. Jadi as long as I live, mungkin saya akan mencoba sebisa saya try my best. Boleh darinya? Ya, dan saya juga sebagai Queen juga saya merasa bahwa ini
memang adalah hal yang mungkin sudah ditakdirkan untuk saya, dan ya perasaan saya itu sangat Masya Allah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Saya sangat bersyukur atas ini, dan saya juga sebelumnya Santai-santai Oh, nggak dimakan kok. ya begitulah, saya sebelumnya juga tidak terlalu berharap untuk menjadi queen ini, tapi ya karena sekarang sudah saya terpilih menjadi queen, maka saya akan mencoba untuk menunjukkan yang terbaik dari saya. Tapi saya akan berusaha sebisa saya, tapi saya tidak akan mungkin terlalu percaya diri ya gitu ya, karena saya tahu di atas yang baik ada yang lebih baik lagi. Itu kalian kan jadi king sama queen dulu mencalonkan diri atau dipilih? Jadi di Google saya mungkin bisa dibilang terpaksa ya. Oh, Tapi terpaksa. ya, tapi mungkin sebagai ketua gugus saya emang forcefully untuk mengajukan sebagai king. Dan I feel like this is my time too, like you know, ya mungkin ini adalah waktu bagi saya. Mungkin inilah yang yang ditakdirkan Tuhan untuk saya. So I think it's the best for me. Jadi ini mungkin saya juga pernah mengalami kegagalan sebelumnya. Jadi ini mungkin adalah batu loncatan untuk saya menjadi lebih baik, person yang lebih baik dengan background yang lebih baik, dan untuk a lot of improvement ke depannya. Kegagalan adalah gerbang kesuksesan yang sejati. Dapat sih. Jadi kamu ketua gugus juga? Iya. Wow. Jadi itu dipilih sama kakak gugus? Iya. Awalnya terpaksa, jadi sekarang beneran jadi king ya? Alhamdulillah. Boleh disapa dulu kakak gugusnya? Siapa kakak gugusnya? Kak Jihan, Kak Siti, sama Abang Minta. Oh. Boleh disapa dulu Pak disapa. Halo. Kak. Buat queen itu dipilih atau memilih diri? Kalau saya sebelumnya itu ya juga ada rencana buat menjadi queen ya. Saya ingin mencalonkan diri, tapi karena saya memiliki sifat pesimis dan saya juga tidak terlalu percaya diri apakah saya akan terpilih atau tidak. Ya makanya waktu itu saya hanya terdiam saja. Tapi saya memiliki salah satu teman yang mengusulkan saya untuk menjadi calon dari kandidat queen ini, yaitu ya salah satu teman saya dan gugus tersebut. Dan ya saya sangat berterima kasih kepada teman saya yang akhirnya bisa menunjukkan pada semuanya bahwa saya itu memang Bisa usulan yang cocok, yang bagus ya, bisa membangun percaya diri. Iya. Oke. Kan tadi itu kalian itu milih king sama queen itu dipilih atau mengajukan diri. Sekarang kita masuk ke kalian masuk ke SMA 4 ini lewat jalur apa? Jadi sejujurnya SMA 4 ini mungkin adalah mungkin bisa dibilang bukan favoritnya, tapi menurut saya ini adalah batu loncatan bagi saya untuk menjadi person yang lebih baik lagi seperti yang saya katakan sebelumnya. So I think that I really have to be confident, you know, just like we need time to improve ourselves and to enhance our skill for a better future. So this is, I think mungkin ini tempat yang terbaik untuk saya untuk berkembang. Sekarang kamu udah sekolah di sini berarti ini takdir kamu. This is my destiny. Kalau queen? Oh ya, bagi saya ini SMA ini sudah saya masuk dari jalur zonasi, dan itu mungkin adalah juga takdir dari Tuhan kepada saya, dan alhamdulillah saya masih bisa mendapatkan sekolah tempat di mana saya menuntut ilmu. Banyak orang-orang di luar sana Ya, yang banyak masih belum ya. mendapatkan sekolah. Karena sistem PPDB Zonasi, yang baru ya. sekarang. Jadi saya mungkin sebagai takdir bagi saya dari Tuhan. Jadi saya ingin menunjukkan kepada semuanya bahwa saya memang berhak dan dan saya memang menunjukkan bahwa saya itu pantas di sini, dan saya akan menunjukkan yang terbaik kepada saya. Di sini kalian bisa meraih prestasi yang setinggi-tingginya, bisa bercahaya dari yang lain. Nah, buat Azizi tadi kan Azizi bilangnya kamu itu bisa bahasa Inggris, public speaking bahasa Inggris kan pelan-pelan makanya. Nah, dari kapan kamu mulai mendalami bahasa Inggris itu dari kapan kamu mulai misalnya dari kapan kamu mulai belajar? Sama seperti sebelumnya, saya tidak ada niat belajar bahasa Inggris sama sekali. Tapi ini adalah mungkin ada tuntutan orang tua saya. So I think
my parents know what my talent is. So jadi mereka masukkan saya ke dalam les. Jadi because of that, saya interested di dalam learning bahasa Inggris, having conversational bahasa Inggris. So I think that this is the best for me, like you know, maybe mungkin saya perlu juga untuk mengikuti ekstrakurikuler lainnya untuk mendalami apa yang saya sukai, like seni. Saya juga suka menggambar. Mencari bakat kamu yang lain. Iya. So yeah, that's my answer. Kayaknya kan kamu bisa nyanyi. Itu nyanyinya suaranya itu turunan dari siapa atau kamu belajar Sendiri. Iya. Jadi buat itu seperti yang saya sendiri ketahui, dari turun temurun keluarga saya itu tidak ada yang memiliki bakat menyanyi. Bukan tidak ada, tapi mungkin hanya tidak menunjukkan gitu ya, mungkin tidak menonjolkan. Iya. Soalnya kebanyakan atau dominannya dari keluarga saya itu adalah memiliki seperti penelitian ataupun arsitektur seperti itu. Hebat. Jadi ya saya memiliki bakat menyanyi ini, kira-kira ya saya sudah punya ketertarikan dari kecil gitu. Karena saya beda dari yang keluarga lain. Ya, jadi saya kayak dulu kan yang cewek-cewek tahu ya, kecil-kecilnya suka nonton kartun-kartun atau apa gitu, yang pastinya ada nyanyian atau apapun yang menarik gitu. Jadi saya belajar sedikit-sedikit dari sana. Kemarin waktu itu kakak kan dengar Rizky nyanyi, suaranya bagus banget, bagus kayak Boleh dong di nyanyi dikit. ya itu tuh kayak turunan dari keluarga, bukan kayak berlatih sendiri tapi udah kayak turunan turun-temurun gitu dari keluarganya. Ternyata itu belajar dari kecil ya. Boleh dong ditunjukin ke penonton yang lagi nonton. Mungkin boleh nyanyi apapun yang Sedikit. kamu mau, sedikit. Apa ya? Mungkin lagunya pilihan saya. Iya boleh. Jadi mungkin yang potongan kecil saja, seperti boleh bagi saya tahu awalan pembukaan dari lagu Sempurna. Sempurna. Kau begitu sempurna. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Tepuk tangan dulu dong buat Queen kita. Kan suaranya tuh bagus banget. Tadi aku perhatiin sesuatu tahu. Apa? Jadi kan tadi pas Rizky lagi nyanyi tuh ada yang senyum. Oh iya. Apa jangan-jangan mereka ini cinlok gitu? There's no feelings. There's no feelings. Masa iya kalian gak cinlok? No, I just like I'm Udah trying to show. hold my love. I'm trying to hold my love. Jadi saya berusaha untuk menahan tawa. Oh, lagi kakak pikir tadi kamu tuh lagi kayak salting. No, no. Karena No. dinyanyiin Ya sama kan, Rizky. ya kan mana tahu, we never know. No, there's no feelings between us. Okay, sorry. Ya masa ya kalian gak naksir gitu? Udah fashion show berdua, terus dikasih mahkota berdua. Oh, itu setiap perasaan pastinya memiliki momen, Kak. Oh, iya. Dan jadi momennya itu masing-masing dirasakan itu setiap pihak nggak selalu sama ya kan. Baper boleh, kalau nggak boleh. Boleh segala itu. Oke, nah kakak ada sedikit pertanyaan yang mungkin melenceng dari Menyangkut- pertanyaan berikut. Menyangkut Nah. percintaan. Nah, jadi aku punya pertanyaan buat Glenn sama kita. Kalian ada naksir nggak sih sama teman segugus misalnya, atau nggak kakak tingkat kalian? Atau kan baru kelas masuk. kelasnya sekarang? Kan kalian ini baru masuk nih, terus kalian ketemu banyak orang di sini,
Terus kan kelas sebelumnya belum ketemu kakak kelas yang 11, 12. Kalian cuma ketemu yang kelas 10-nya aja. Terus kalian pas ngeliat kakak kelas 12, 11-nya mungkin ada ketertarikan. Maksudnya bukan suka, mungkin cuma ngekerasin. Atau waktu hari Kamis kan kita ada pra-MPLS. Iya. Itu naksir sama kakak OSIS-nya. Kamu boleh suka proses itu? Boleh. Ada naksir nih. Mungkin bukan naksir, mungkin cuma kayak Mengagumi, kagum iya. kayak wah kakak itu kayak keren banget gitu, kayak ada Gayanya keren, itu dia punya prestasi ini di bidang ini. mungkin ada. Dulu deh. Kok jadi kok? Tadi kan klik dulu. Ya kamu kan bilangnya tadi harus king dulu. Mungkin romansa di SMA mungkin salah satu gift yang paling indah dari Tuhan ya. Iya. Jadi menurut saya mungkin saya juga menunjukkan prinsip bahwa untung-untung saya tidak memiliki perasaan di SMA. Saya ingin like Fokus I want fokus belajar. Tapi mungkin kadar Allah, you know. Pas berarti ada. No, belum. Belum. Oh, Tapi belum saya harap saatnya. tapi saya harap ada. tidak. Nggak mungkin nggak 3 tahun bersama, nggak mungkin nggak. Pasti ada. Pasti ada. Right. Kakak aja makan kamu. Pakai hashtag who knows. Oke. Kalau Queen Kalau saya sendiri sih ya mungkin bisa dibilang Ada. ada atau tidak ya. Kenapa? Karena saya juga gak tahu. Oh, bingung sama perasaannya sendiri. Ya, semua manusia itu bingung. Kalau nggak bingung nanti ke surga. kalau bisa sama Bang Albert atau Bang Boy. Bang Boy ketua OSIS Oh, kita. kalau Bang Boy, untuk Bang Boy sendiri saya mengagumi Bang Boy itu sebagai kayak mungkin saya di mata saya melihat Bang Boy itu di masa depan sebagai calon mungkin Pemimpin yang pemimpin yang yang baik baik. seperti mungkin di Akmil ataupun Polri gitu. Jadi belum ada. Oh, besok mungkin kita ada podcast lagi untuk beberapa tahun ke depan. Kita bisa nanya lagi. Iya, kan kita Kan bisa ketemu flashback. lagi. Iya. Nggak mungkin nggak, soalnya di SMA ini masa cintaannya yang paling Oh my indah. God. Itu tuh Yang kayak paling indah, tapi juga yang paling membuat kita sakit hati. Cinta monyet. Iya, cinta monyet itu di SD. Banyak kok yang di SMA pacaran sampai nikah. itu tergantung. We don't know. Tergantung niat dan effort. Iya. Ya. Boleh di sana tolong. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Boleh. Apa yang bakal kalian lakuin untuk Sekomanipa ke depannya? Kan kalian ini King sama Queen. So bagi saya mungkin saya ingin menunjukkan the best dari saya. Jadi mungkin saya akan mengikuti macam-macam organisasi. Mungkin salah satunya dari Sekomanipa TV ini dan juga of course OSIS. So Berminat jadi ya, OSIS. saya ingin sangat ingin mengimprove public speaking saya. Jadi ya, I think like organisasi OSIS ini adalah penampung terbaik untuk mengimprove public Yeah. speaking. Dan sebaliknya mungkin masih ada hal-hal yang masih serat-serat malu Yeah. dalam diri saya. Jadi mungkin dalam masuknya saya ke dalam organisasi OSIS ini bisa menghilangkan atau bisa mengendure rasa-rasa malu itu. Bisa public speaking kamu itu jauh lebih baik. Iya. Soalnya kan gak OSIS apa-apa OSIS, ngapain aja OSIS. Dan kamu Jadi- juga tertarik untuk masuk ke Sekomanipa TV ini? Probably, mungkin. Mau divisi apa itu? Saya belum tahu divisinya. Untuk itu ada editor, MC, Kameramen. kameramen, Mungkin MC. MC, Oh, wow. kita punya MC Ya. cowok ya MC cowok, akhirnya. Setelah sekian lama Ya. Sekomanipa di Sekomanipa didirikan, akhirnya kita punya MC cowok setelah Bang Albert dan Bang Arya. Iya. Setelah sekian lama ya guys ya. Dan OSIS kamu mau jabatan apa? Mungkin yang untung-untung sebagai Bismillah ketua, tapi juga realistis juga soalnya banyak apa juga ya saingan. Ya, Jadi, saingan banyak. mungkin ya yang saya hanya bisa berikan adalah yang terbaik. Ya, menampilkan apa yang kamu punya Iya. dan membuat itu jauh lebih baik. Iya. Untuk Queen? Kalau bagi saya ya, kalau sebagai Queen itu yang katanya sebagai panutan siswa untuk siswa-siswi di sekolah ini, maka saya akan menunjukkan yang terbaik juga dan tentunya saya akan
insya Allah saya akan berusaha untuk menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat di Sekolah Manepa ini, karena ya kalian semua tahu peraturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, tapi untuk dipatuhi. Jadi ya begitu. Tapi banyak loh itu orang-orang beropini peraturan itu dibuat untuk dilanggar, bukan. Kalian setuju nggak sih sama perkataan itu? Itu mungkin mindset yang sangat-sangat salah atau di luar jalur ya. Soalnya ya hidup itu penuh peraturan. Soalnya di Islam juga diajarkan gitu. Bagaimana kita bisa hidup berdamai, kita selalu berperang kalau misalnya tidak ada peraturan. Jadi emang peraturan itu hal yang paling celestial di muka bumi ini. Jadi tanpa peraturan mau jadi apa kita? Dalam keluarga aja punya aturan, ya kan? Iya. Queen mau minat masuk OSIS? Tentu saja. Mau jabatan apa? Mungkin bisa menjadi sekretaris. Wow, sekretaris. Akhirnya kita menemukan sekretaris Yang berminat kajian, yang berminat menjadi sekretaris. Ini dia, Queen. kajian. Tolong dipilih Queen jadi sekretaris. Mau masuk Sekolah Manepa TV juga? Boleh. Boleh, mau jadi apa? Untuk sebelumnya boleh disebutkan itunya apa? Ada editor, ada kameramen, ada MC, terus ada apa lagi? Itu aja sih. Singkat kata itu aja sih. Iya. Kayak yang paling inti tuh singkat apa ini kayak kameramen, MC, terus sama editor. Soalnya itu kan yang paling diperlukan. Kalau untuk saya sendiri mungkin saya agak bimbang ini ya, karena saya ingin masuk ke MC? bukan MC, itu apa namanya? Kameramen. Kameramen sama editor. Karena saya emang juga suka editing video sinematografi seperti itu. Dan juga kalau kameramen saya emang juga suka mengambil foto-foto alam atau apa gitu. Iya, anak estetik. Boleh. Kalian mau masuk sekolah apa nih? Oh, Selain iya, Sekolah betul. Manepa TV. Ya. Sebelumnya saya juga sudah bergabung ke grup WA Paski Bra. Semoga keterima ya. Semoga Pasti kok. lulusnya. Mau minat itu nggak? Paskot. Paskota. Bismillah. Kalau Azmi? Sebagai pencinta alam tentunya saya akan join organisasi Sispala. Sudah pasti Sispala ya kalau misalnya bersangkutan sama alam. Kenapa nih kamu bisa suka banget sama alam? Mungkin Ada ini apa dengan alam? mungkin Apakah ini ada kisah cinta? Oh my God. Mungkin ini adalah tanda bersyukur kepada Tuhan atas apa yang diberikan. Diciptakan. Iya, ya. Jadi mungkin bagi saya Sispala bisa juga mendorong saya untuk explore the world, the force of nature, something like that. Ya. Itu sangat cantik dan menarik. Banyak orang yang kisah cintanya di alam. Ja, tolong Ja. Kalau nyusul aja risiko Ja. Aku lagi patah hati ya, Pepa. Ja, kamu berhati. Aku nggak sih. Aku nggak ketemu sama dia. Oke, fine. Thank you. Nah, jadi ini sedikit dari kakak. Kalian kan punya kakak pembimbing nih di gugus. Boleh dong kalian sampaikan apa aja yang kalian rasain selama sama kakak gugus kalian. Mungkin kalian rasa kayak misalnya kamu kak Jihan, kak Siti, Bintang. Apa yang kamu saya kamu kesal sama Bang Bintang kayak Bang Bintang tuh gini. Kak Jihan tuh gini. Sampaikan semuanya. Sampaikan Anggap aja semuanya. ini bukan podcast, tapi anggap aja ini kita berempat. Iya. Anggapnya kalian lagi curhat sama kakak. Jadi sebagai ketua gugus 3, mungkin saya akan memberikan all of my love to my apa namanya bimbing gugus, Bang Bintang, Kak Jihan, Kak Siti. Jadi pernah saat itu juga Bang Albert juga menyuruh kita untuk memprank Kak Siti pada saat ulang tahunnya. Jadi ya mungkin ini one of the fun things yang terjadi di gugus kita. Kalian ada satu lagi yang kakak Kak Cindy. Oh ya Kak Cindy. Lupa Kak. Kak Cindy. Ya Allah Kak Cindy. Tandain, Kak. Ini lihat bagusnya dulu. Kak tandain. Tandain. Oke lanjut boleh. So mungkin dari ulang tahun Kak Siti juga bisa membuat one of our happinesses di dalam gugus. Dia juga MPLS ini juga memiliki banyak kenangan bagi saya dan sekeluarga MPLS Sekolah Manepa. Boleh kalau dari quiznya? Ya, buat salah satu pembina dari gugus saya itu Kak Viva,
Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Viva dan juga semua kakak-kakak gugus saya, yaitu seperti Kak JJ dan Kak Caca. Habis setelah itu Bang Rafli. Saya berterima kasih untuk semuanya, terutama untuk teman-teman gugus saya. Terima kasih yang sudah mendukung saya untuk menjadi queen. Dan juga kesan dan pesan saya untuk kakak pembina dari gugus saya itu mungkin untuk selanjutnya para kakak-kakak bisa saya ingin menjadi lebih dekat dengan kakak-kakak gitu ya, karena kesan dan pesan yang mereka berikan juga begitu baik terhadap saya selama berada di gugus. Buat Viva aja, buat kalian aja, buat aku nggak ada. Gugus aku kemana? Gugus 6 kemana? Halo gugus 6, gugus 6. Gugus 6, gugus yang paling susah aku makan. Nggak bisa makan, paling kangen. Soalnya udah bikin masalah, tapi masih baik. Jangan di-spill, tolong dong jangan di-spill. Aku kangen Viva. Kangen yang di gugusnya apa yang di dalam gugusnya? Kangen semuanya, tapi kangen salah satu cowoknya. Oke guys, mungkin segini dulu. Soalnya pembahasan kita udah terlalu jauh ya, nggak baik soalnya ada anak. Iya, udah ada anak di bawah umur. Boleh sebuah umur itu. Jadi segini dulu podcast kita kali ini. Semoga kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Mungkin buat kalian kata-kata terakhir sebelum ini ditutup. Iya. According to my motto, kegagalan, evaluasi, dan improvisasi. Janganlah kalian berlarut dalam kegagalan, adik-adik, teman-teman, kakak-kakak. Saya sebagai king juga mungkin pernah mengalami kegagalan, tapi ada masanya kita harus bangkit dari kegagalan tersebut, yaitu dengan evaluasi atas kesalahan-kesalahan kita. So, tanpa kita sadari, dalam hal itu kita improvisasi atas mental kita, kemampuan kita, dan yang lain-lain. Jadi, ya guys, tetap semangat. Boleh dari queen-nya? Kalau dari saya sendiri, setiap orang mungkin ya ada terkadang ada apa itu namanya perasaan bimbang terhadap pilihan mereka ya, seperti mungkin mereka akan memilih pilihan ini tapi mereka takut akan jatuh dan gagal seperti ini. Dan ya merujuk kepada kata Azizi tadi, jangan takut gagal dan kita harus bangkit dari kegagalan tersebut dan belajar dari itu. Dan juga kita tidak boleh terlalu memaksakan diri kita. Kita harus tahu seberapa porsi dari tubuh kita ataupun batasan dari diri kita itu sendiri. Dan ya, do your best dan jangan pernah menyerah. Saya sebagai Kiki Queen dari Skomadepa, salah dan jalannya mohon dimaafkan. Oke. Udah. Segini Masih dulu. ada lagi yang mau disampaikan? Segini dulu podcast kita, jangan Ya lupa. pas ada yang mau disampaikan. Apalagi Afifah, ya Allah. Kalian kan kemarin diseleksi. Ada yang sakit hati nggak? Iya, waktu itu kan seleksinya udah bermacam-macam, ada wawancara, pengetahuan, terus ada tes mental juga. Ada sakit hati nggak sama kami? Kak OSIS nih. Iya. Apalagi waktu itu kan kakak di tes mental. Ada sakit hati nggak? Kalau nggak, kak mohon maaf banget. Sakit hati sih enggak ya, soalnya saya tahu kalau itu cuma gimmick. Karena ini adalah, mungkin abang-abang itu sudah baik karena bagaimana kamu akan menghadapi cacian orang lain. Kalau misalnya, iya, jadi mungkin itu adalah all the best for me. Tujuan kita tes mental kalian itu, kalau misalnya kalian di luar, terus ada yang caci, ada yang bilang-bilang ke kalian tuh tampangnya segini kok jadi queen sama king, tuh kayak melatih mental supaya lebih kuat. Mental kalian harus mental baja, soalnya kan kalian ikonik sekolah. Itu sebenarnya tujuannya itu bukan untuk senang-senangan atau bukan kami aja yang mau, tapi ada tujuannya. Queen ada queen. Ya tentunya untuk semua hal yang sudah terjadi di MPLS itu sudah berlalu dan kita tidak bisa menyesali masa lalu. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu kita tidak bisa mengubahnya. Tapi untuk saya pribadi, alhamdulillah saya tidak ada memiliki perasaan apapun seperti marah ataupun tersinggung ataupun benci terhadap ataupun memendam rasa dendam terhadap kakak-kakak OSIS semuanya, karena ya saya juga tahu itu adalah sebuah tes yang juga sangat berguna bagi saya. Seperti yang sudah katakan tadi, untuk harus dilatih sejak dini. Jika tidak, mau apa kita jadi nanti?
Jangan nanti dicaci sama orang nangis. Kalian itu contoh dari sekian banyak siswi dan siswa di sini. Ada lagi Afifah? Nggak ada sih, udah itu aja. Udah? Oke, segini dulu ya guys podcast kita kali ini. Semoga kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Oh iya, jangan lupa buat kalian Like, comment, and subscribe. Bye.